Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, untuk tema video kita kali ini rada berat ya sahabat kebahagiaan. Namun sahabat kebahagiaan juga bisa menyesuaikan dari tema yang ada. Temanya tentang sang manipulatif, sahabat kebahagiaan. Seseorang yang pernah memanipulasi sesuatu kepada sahabat kebahagiaan, yang hanya mencari sebuah keuntungan dan kemudian meninggalkan sebuah luka. Pastinya ada sebuah karma di situ. Kita akan cek bersama-sama, sang manipulatif tak bisa lepas dari karmanya. Oke, ini adalah bacaan timeless reading ya sahabat kebahagiaan. Bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi di masa depan nanti. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung, atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, temanya tentang sang manipulatif yang tak bisa lepas dari karmanya. Kita akan cek untuk energi seseorang yang sudah memanipulasi kalian semua. Usahakan untuk sahabat kebahagiaan untuk menjaga kolom komentar ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, mengumpat atau mengutuk orang lain. Karena itu imbasnya akan balik ke diri kalian. Oke, ada kartu yang lompat, Kevin ambil satu kartu. Ini adalah energinya dia. Kita cek dari signifikatornya dulu, yang berkaitan dari sang manipulatif memanfaatkan sebuah keadaan dan juga kesempatan. Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya adalah komunikasi. Apa yang terjadi dalam diri dia yang berkaitan dari manipulasi? Komunikasi. Sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya dia, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan komunikasi. Bisa berkaitan dari berita buruk untuk diri dia, bisa berarti gosip atau hal-hal yang mungkin membuat diri dia itu tidak nyaman. Semesta berkata bahwa seseorang yang memanipulasi kamu, terutama memanipulasi keadaan, memanipulasi perasaan, dan kata-kata janji yang pernah dia utarakan sama sahabat kebahagiaan namun berimbas pada dusta. Orang ini juga akan mendapatkan hal yang sama. Dia mendapatkan hal yang sama. Jika dia berdusta dengan kamu, dengan mengubar janji yang terlalu banyak, namun janji tersebut ternyata adalah sebuah manipulasi hanya untuk memanfaatkan diri dia saja. Dia hanya mencari manfaat untuk sahabat kebahagiaan. Namun setelah itu dia meninggalkan sahabat kebahagiaan. Apa yang terjadi dalam hidupnya dia? Orang ini akan mendapatkan beberapa hal yang berkaitan dari berita buruk tentang diri dia. Kejelekan tentang diri dia ini ternyata menyebar ke banyak orang. Kartu yang pertama adalah komunikasi. Selanjutnya, oke, ada Earth. Earth ini berkaitan dari hal-hal yang sifatnya adalah materi ya, sahabat kebahagiaan, materi. Bisa berarti hal-hal yang berkaitan dari kerezekian, uang. Kevin melihat orang ini mungkin memanfaatkan kamu atau memanipulasi kamu dari segi materi. Lalu apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan beberapa hal yang berkaitan dari segi kerugian secara finansial. Orang yang manfaatin kamu dari uang, ternyata uangnya itu tidak pernah tersimpan dan tidak pernah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk hidupnya dia. Istilahnya adalah uangnya nggak jadi daging. Uangnya hilang begitu saja dan banyak mengalami sebuah kerugian. Kalau misalkan dia memanipulasi sahabat kebahagiaan, dia dapat handphone dari kamu, kendaraan, rumah, atau apa, yang terjadi adalah barang-barang fisik yang pernah dia ambil atau dia minta dari sumber manipulasinya dia ternyata hilang seketika, tidak menghasilkan apapun. Ibarat kata uang setan dimakan jin.
kalau misalkan dia memanipulasi secara materi. Dan Kevin melihat berkaitan juga dengan masalah hutang piutang ya, karena energi fisik ini juga menimbulkan tentang masalah hutang piutang. Ternyata orang ini punya hutang yang cukup besar ya, dan nilainya juga bisa terbilang fantastik. Oke, selanjutnya kita akan cek untuk kartu selanjutnya. Ada kartu R. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartu ini adalah berelemen udara. Apa yang terjadi pada diri dia? Ada komunikasi, ada udara. Berkaitan dari segi koneksi. Dia menjadi orang yang tidak bisa dipercaya dari lingkungan pekerjaan, bahkan lingkungan keluarga pun tidak mempercayai diri dia. Apapun yang dikatakan ternyata akan berimbas pada diri dia sendiri. Kata-katanya dia menjadi senjata makan tuan. Mungkin dia terlalu banyak berkata-kata, terlalu banyak obrol janji, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan untuk diri dia. Terlibat di dalam sebuah permasalahan hukum akan terjadi di dalam hidupnya dia, karena ternyata yang Kevin lihat, sang manipulatif ini bukan hanya memanipulasi kepada satu orang saja, dia memanipulasi ke beberapa orang, dan termasuk sahabat kebahagiaan adalah korban dari manipulasinya dia. Namun bagaimana kalau korban manipulasinya hanya sebatas perasaan doang? Dia nggak pernah manfaatin dari segi uang, dari lain sebagainya, nggak. Dia cuma masalah-masalah yang berkaitan dari segi emosional, memanipulasi dari segi perasaan. Kevin melihat di sini, orang ini akan dicampakkan kepada siapapun yang saat ini sedang ngejalin hubungan bersama diri dia. Karma berlaku, apa yang dia perbuat, dia juga akan mendapatkan hal yang sama. Apalagi sahabat kebahagiaan mungkin merasa kecewa, kamu merasakan sakit yang amat sakit. Tapi ketahuilah, ketika kamu pengen semesta bekerja untuk sahabat kebahagiaan, jangan pernah memberikan sebuah dendam atau mencari cara untuk balas dendam kepada orang tersebut. Ketika sahabat kebahagiaan ikhlas melepaskan segala sesuatunya, karma yang akan bekerja untuk kamu. Kita nggak usah buang-buang waktu untuk memikirkan bagaimana caranya biar dia itu mendapatkan karma, bagaimana caranya biar aku bisa balas dendam sama dia. Kalau semakin banyak sahabat kebahagiaan memikirkan tentang bagaimana cara balas dendam, dia kapok nggak ya, ini justru membuat diri dia itu tertahan dari karmanya. Tapi ketika kita melepaskan, kita ikhlas, semestanya akan bekerja dengan karma itu sendiri. Selanjutnya, ada hal apa? Oke. Ini udah kayak avatar nih sahabat kebahagiaan. Ada earth, air, and water. Water ini berkaitan dari ranah emosional. Seseorang yang selalu memanipulasi keadaan, memanipulasi segala sesuatunya, memang terjebak di dalam kondisi emosional yang gak stabil. Ada indikasi mungkin orang ini bipolar, atau mungkin juga orang ini memiliki sisi narsistik yang amat wow banget ya sahabat kebahagiaan. Yang terjadi dalam hidupnya dia selalu bermasalah dengan masalah cinta. Water di sini indikasinya tentang hubungan dengan siapapun. Dia selalu bermasalah ketika dia menyinggahi sebuah perasaan kepada orang yang benar-benar ada gairahnya, dia ngincer banget, ternyata bermasalah juga di situ. Dia lari lagi ke hubungan percintaan lain, dapat masalah juga di situ. Artinya orang ini tidak pernah mendapatkan sebuah ketenangan, dan level vibrasinya dia sudah berada di level force, yaitu perasaan tidak tenang. Jika dia ingin menebus sebuah karmanya, hanya satu hal yang bisa dia lakukan, datang menemui kamu, meminta maaf secara tulus. Jika tak ada kata maaf, dia akan mendapati permasalahan yang amat membuat diri dia tak nyaman, yaitu ketika dia ngejalin hubungan dengan siapapun, tidak pernah mendapatkan sebuah ketenangan. Artinya selalu merasakan perasaan curiga, cemburu, dan dia berbalik arah. Dia yang disakiti, dia yang merasa sakit sendiri oleh apa yang dia rasakan. Ini karma yang terjadi. Lalu sang manipulatif mendapatkan hal apa lagi? Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Uranus. Uranus ini berkaitan dari segi fisik dan juga hal-hal yang berkaitan dari ranah batasan ya. Kevin melihat di sini memang ada kaitannya. Orang ini memang bermasalah dengan hukum. Orang ini menjadi lebih introvert lagi. Cenderung dibayang-bayangi oleh ketakutannya dia. Dibayang-bayangi oleh rasa kesalahannya dia kepada sahabat kebahagiaan.
Dia mengenang tentang peristiwa-peristiwa yang pernah dia lalui bersama sahabat kebahagiaan. Dan dia tahu tentang kesalahannya. Namun untuk mengutarakan kata maaf banyak sekali batasan dan dia merasa malu. Kalau dia tidak datang secara langsung kepada sahabat kebahagiaan meminta maaf, karma akan berlaku kepada diri dia. Lalu tugas sahabat kebahagiaan adalah cukup diam dan kamu ikhlaskan. Kamu tak usah menengok ke belakang tentang kondisinya dia bagaimana, dia sedang apa, apakah sudah mendapatkan karmanya, apakah dia bisa sadar atau tidak. Sahabat kebahagiaan tidak usah menengok ke sana. Cukup kamu berdoa aja kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semoga segala sesuatunya terselesaikan, semoga karma bekerja di sini, dan semoga aku juga terlindungi. Cukup mendoakan yang positif saja. Ketika dia mendapatkan sebuah karma, apakah dia akan menyadari hal ini? Ada kemungkinan orang ini akan menyadari, karena di energi kartu air di sini, elemen udara, tentang sesuatu hal yang dia sadari. Kartunya di tengah ya. Ada sesuatu hal yang dia sadari. Ketika dia sudah menyadari di sini tentang kesalahan-kesalahannya dia, upaya dia untuk berkomunikasi dengan sahabat kebahagiaan dan kemudian mengutarakan kata maaf, kemungkinannya ada. Tapi presentasinya hanya 23% saja. Memang sangat sedikit. Kenapa? Karena di kartu Rebellion di sini, dia vibrasinya berada di level malu. Malu dan takut. Tidak ada rasa percaya diri untuk datang minta maaf sama sahabat kebahagiaan. Biarkanlah karma yang bekerja di sini untuk sang manipulatif ya. Karena sahabat kebahagiaan tidak ada kuasa untuk membalas diri dia. Biar Tuhan yang memberikan sebuah teguran. Ketika dia mendapatkan sebuah teguran, mudah-mudahan dia bisa bertobat, mengakui segala bentuk kesalahannya, dan kembali menjadi yang lebih baik lagi. Harapannya cukup itu saja sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan dia kembali bertobat, dia kembali menjadi orang yang baik dan terselamatkan. Tidak usah sahabat kebahagiaan kayak mengutuk diri dia. Tidak usah sahabat kebahagiaan kecewa berat sama dia. Dan jaga komentar kalian di kolom komentar. Jika masalahnya terlalu berat, orang ini terlalu banyak memberikan rasa sakit kepada sahabat kebahagiaan, jangan memberikan sebuah toksik di kolom komentarnya Kevin ya. Karena itu juga bisa memberikan efek kepada siapapun yang membaca. Serahkan kepada semesta. Karena semesta akan mengambil alih di sini. Oke. Kita akan cek bersama-sama menggunakan kartu tarotnya. Ternyata dari kartu oracle-nya, ketiga elemen di sini muncul. Namun satu elemen yang belum muncul, yaitu elemen api. Kalau ada elemen api di sini muncul, orang ini tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebahagiaan dan dia bisa terpuruk di dalam sebuah penderitaan yang sifatnya adalah lama. Sebelum dia meminta maaf sama sahabat kebahagiaan, dia akan terus menerima karma buruknya. Karena imbas dari karma buruk itu bisa 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dari apa yang pernah dia perbuat. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia mengabaikan, tapi karma akan datang. Walaupun karma tidak hadir di dalam kehidupannya dia yang saat ini, kehidupannya dia di masa depan nanti, atau kehidupan dia di selanjutnya, hidupnya akan penuh dengan karma dan juga penderitaan. Kita akan cek untuk energi selanjutnya. Sang manipulatif tak bisa lepas dari karmanya. Untuk sang manipulatif, hal ini juga bisa berlaku untuk sahabat kebahagiaan ya. Ketika kamu menonton tayangan YouTube tarotnya Kevin, sebisa mungkin kalian juga bisa menelaah lagi dan lebih bisa berhati-hati untuk tidak memperlakukan siapapun hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk memanipulasi. Karena ini bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada Kevin. Makanya Kevin harus bisa berhati-hati untuk tidak memanipulasi segala sesuatunya. Dan mudah-mudahan kita semua, untuk Kevin pribadi dan untuk sahabat kebahagiaan, selalu terlindungi dari hal-hal buruk, terlindung dari hal-hal yang mungkin merugikan diri kita. Semoga semesta menyertai kita dan Tuhan selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Kita akan cek untuk energi sang manipulatif. Oh ya, ini kartu bikinan orang Indonesia semua ya, sahabat kebahagiaan. Yang atas adalah Nuntius Tenebris Oraculum, bikinan sahabatnya Kevin, Kak Aul, dan juga kerja bareng sama Kamela dan juga Kevin. Dan kartu yang ini adalah kartu bikinan orang Indonesia juga, Imaginary Friend Tarot.
Kita akan cek bersama-sama untuk kartu yang pertama. Seseorang yang memanipulasi kamu. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah 8 cup. Ada simbol seseorang yang tenggelam di dalam lautan gelap. Mengindikasi bahwa orang ini memang sejatinya tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebahagiaan. Selalu tenggelam di dalam sebuah lautan gelap yang tidak ada sebuah oksigen, tidak ada sebuah warna dan juga keindahan. Ketika dia mencintai seseorang dengan tulus, ternyata orang yang dia cintai ini selalu menghanyutkan dia dan dia menjadi orang yang melekat terhadap hubungan tersebut. Dulu dia seperti menguasai sahabat kebahagiaan, memperbudak sahabat kebahagiaan di dalam sebuah kemelekatan. Namun yang terjadi pada diri dia, ternyata dia melekat kepada seseorang dan kemudian dia dikendalikan oleh orang tersebut. Sehingga dia terjebak dan tenggelam di dalam sebuah penderitaan dan tidak ada sebuah kebahagiaan yang dia dapatkan. Hanya merasakan sesak, ingin berteriak, ingin minta tolong, dia tidak bisa lepas dari itu semua. Karena hal-hal yang berkaitan dari masalah-masalah kontrak, masalah perjanjian yang membuat dia terbelenggu di dalam sebuah hubungan percintaan. Sehingga dia tidak bisa melepaskan siapapun aja yang sedang ngejalin hubungan bersama diri dia. Karena ada sebuah kontrak, karena ada sesuatu hal yang dijanjikan. Tidak bisa melepas. Apakah perjanjian ini adalah perjanjian komitmen, menikah, dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa lepas dari hubungan semacam ini? Atau ada hal yang berkaitan dari hutang pihutang? Oke, ada kartu Queen of Swords. Yang Ngepin lihat di sini memang dia kurang mendapatkan sebuah kebebasan ya. Queen of Swords di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang kebebasan. Namun kita lihat dari energi negatif dari Queen of Swords itu tentang sesuatu hal yang membelenggu. Tidak menemukan sebuah kebebasan. Orang ini memang pergi jauh meninggalkan rumahnya dia guna untuk menghindari hal-hal yang mencelakakan diri dia. Tidak menemukan tempat yang aman dan nyaman untuk diri dia beristirahat. Dan inilah karma yang dia dapatkan. Susah untuk mendapatkan sebuah kedamaian di dalam hidupnya. Pikirannya terlalu dibayang-bayangi tentang permasalahan hidup. Entah masalah hutang, entah masalah-masalah yang berat untuk diri dia. Lalu selanjutnya ada kartu The Sun. Oke, harapannya dia memang sudah pupus ya untuk bisa menemukan sebuah kebahagiaan. Yang bisa dia lakukan adalah ngejalin cinta hanya sebatas nafsu dan gairah saja. Kurang menemukan sebuah keintiman. The Sun di sini tentang batasan-batasannya dia. Ketika dia merilis sesuatu atau usaha, banyak sekali batasan yang membuat diri dia tidak bisa mengekspresikan tentang segala sesuatunya termasuk kesuksesan. The Sun ini sebenarnya memiliki makna tentang kesuksesan, namun ada sebuah batasan yang menghalangi. Apa itu? Karma. Dia belum menyelesaikan karmanya, dia belum menebus karmanya dengan cara minta maaf. Apapun yang dia lakukan di situ akan terasa serba salah. Dan ini efeknya memang efek jangka panjang. Bukan terjadi untuk saat ini, tapi untuk kehidupannya dia di beberapa tahun kemudian. Atau mungkin juga beberapa bulan kemudian. Karena karma itu selalu ada dan tidak usah ditunggu. Orang ini yang kayak lihat, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari demotivasi dalam melakukan segala hal. Tidak memiliki sebuah motivasi hidup. Akhirnya menjadi orang yang malas. Yang hanya tidur di kasurnya. Dan kemudian dia hanya berhayal semata. Berhayal saja sahabat kebahagiaan. Tidak menemukan sebuah kebahagiaan. Lalu selanjutnya. Oke, ada kartu 10 cup. Apa yang terjadi dalam hidupnya dia? 10 cup sebenarnya adalah memiliki makna tentang keluarga. Ya memang orang ini jauh dari keluarga. Karena pilihannya dia. Imbasnya, kalau misalkan dia memanfaatkan kamu dari segi materi, orang ini memang bermasalah dari masalah uang dan juga hutang. Para penagih hutang datang ke rumahnya dia, ke rumah kerabatnya dia, dan kemudian banyak banget yang mencari orang tersebut. Namun dia memilih untuk pergi meninggalkan rumah. Akhirnya masalahnya dia tentang masalah hutang dan lain sebagainya menjadi beban keluarga. Menjadi beban keluarganya. Dan dia lepas tangan. Sehingga dia kurang mendapatkan sisi kepercayaan dari keluarga. Kalau misalkan dia adalah memanipulasi sahabat kebahagiaan dari uang yang nilainya lebih dari 10 juta. Atau mungkin juga bahkan dia memanfaatkan uang kamu 100 juta. Bisa jadi. Kalau hal itu terjadi, dia akan mendapatkan sebuah karmanya ditagih oleh penagih hutang ke rumahnya dia, tapi orangnya nggak ada, akhirnya jadi beban keluarga. Lalu hal-hal yang berkaitan dari karma selanjutnya, jika dia memang tidak memanfaatkan sahabat kebahagiaan dari masalah
uang, yang terjadi adalah tentang sisi keharmonisannya dia di dalam lingkungan keluarga. Keluarganya menjadi tidak harmonis, banyak sekali cekcok. Yang dulu sahabat kebahagiaan menahan amarah, kamu mau mengutarakan amarah kamu, perasaan benci kamu kepada diri dia, namun dia langsung memblokir kamu sehingga amarah kamu tertahan, tidak terluapkan kepada orangnya secara langsung. Ini akan berimbas, dia mendapatkan amarah dari pasangannya dia ataupun siapa saja yang ngejalin hubungan sama dia. Imbasnya ada di situ. Pasangannya marah-marah kepada dia tanpa ada sebuah kejelasan, dan marah-marahnya itu adalah marah yang sangat besar banget, luapan emosionalnya, dan itu terjadi karena dirinya dia. Akhirnya hubungannya tidak harmonis, tidak mendapatkan sebuah ketenangan. Lalu selanjutnya ada kartu Knight of Wands. Sahabat kebahagiaan, ketika seseorang sudah kehilangan semangat di kartu The Sun, Knight of Wands, energi negatifnya muncul. Orang ini, sahabat kebahagiaan yang Kevin lihat, dia bisa mengalami beberapa hal yang berkaitan dari segi sakit secara fisik. Kalau dia mendapatkan sakit secara fisik, ini terjadi karena dia sudah menebar karma buruk bukan hanya kepada satu orang saja. Ada indikasi memang korbannya bukan sahabat kebahagiaan doang, ada banyak orang. Sehingga hal-hal yang berkaitan dari ranah fisiknya dia ternyata menurun. Sistem imunnya menurun, kesehatannya dia menurun, dan kemudian jatuh sakit. Ketika dia sakit, tidak ada keluarga yang mau menopang hidupnya dia, karena orang ini terlalu memberikan hal negatif. Tapi di lain sisi memang ada orang yang masih bisa ngebaikin diri dia. Ini mungkin berkaitan dari karma baik yang pernah dia lakukan di masa hidupnya, sehingga masih ada orang yang mau merawat diri dia. Ini yang Kevin lihat ya. Dan kita akan cek untuk kartu karmanya, apa yang terjadi. Oke. Yang pertama adalah karma selalu berlaku bagi mereka yang tak percaya akan apa yang mereka buat, maka hal itu juga akan mereka dapatkan. Jika seseorang tidak mempercayai karma, dia akan mendapatkan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya dia. Selanjutnya, karma adalah cara Tuhan untuk menyadarkan bahwa seseorang yang baik itu tidak boleh disakiti. Sahabat kebahagiaan, kamu sudah memberikan hal yang terbaik kepada diri dia. Kesetiaan, kepercayaan, kamu merawat dia, kamu tulus mencintai dia tanpa ada apanya ya, sahabat kebahagiaan. Kamu tulus, kamu udah baik banget sama dia, tapi dia mengkhianati kamu dengan hal-hal yang sifatnya adalah manipulasi. Dan Tuhan akan menyadarkan diri dia ketika dia menyakiti orang-orang baik, termasuk sahabat kebahagiaan. Tuhan sangat maha adil dan maha baik sekali ya, sahabat kebahagiaan. Meskipun dia mendapatkan ujian yang berat, tapi kemudian dia disadarkan. Makanya ada presentasi bahwa dia bisa datang ke sahabat kebahagiaan untuk minta maaf. Hanya orang-orang yang mungkin sudah pernah menanamkan karma baik. Selanjutnya, karma itu pasti ada walaupun datangnya tidak saat itu juga. Ya memang benar sahabat kebahagiaan, kita tidak usah menunggu kapan karmanya datang. Ketika kita terlalu menunggu dan menantikan, ini justru nggak akan pernah datang. Seperti hukum law of attraction. Lebih baik apa yang harus kita lakukan ketika seseorang memanipulasi diri kita sudah kecewa berat, kita sudah ikhlas, kita menyerahkan kepada Tuhan. Alangkah baiknya kita memanfaatkan diri kita untuk lebih bisa mencintai diri kita. Ketika kita fokus untuk mencintai diri kita sendiri, maka di luar sana semesta sudah bekerja dengan karmanya untuk orang ini. Namun ketika sahabat kebahagiaan masih mengingat-ingat tentang luka batin kamu, artinya kamu berada di level force, dan semesta tidak suka dengan orang yang berada di kondisi force. Yang bingung tentang force dan power, cek Instagramnya Kevin ya. Di situ udah Kevin sematkan. Selanjutnya, suatu saat nanti penyesalan dan karma bakalan mewakili rasa sakit seseorang. Tunggu, akan ada saatnya. Tuhan maha adil ya. Tuhan memang maha adil. Walaupun dia pernah memberikan sebuah kesalahan kepada sahabat kebahagiaan, dia juga memberikan sebuah kesadaran untuk diri dia. Jika dia mendapatkan berkah dari Tuhan, maka dia akan menyesali dan minta maaf. Namun jika orang ini terlalu banyak egonya, terlalu banyak sisi devil di dalam diri dia, maka dia akan terus-terusan terjebak. Selanjutnya, dirimu bisa bersembunyi dari kesalahan yang kamu perbuat, namun tidak dari penyesalanmu. Kamu bisa saja bermain dengan dramamu, tapi tidak dengan karmamu.
Jika dia lari dari permasalahan ini dan menciptakan sebuah drama, karma tidak akan salah sasaran. Karena karma tidak ada drama dan karma akan selalu datang kapanpun juga. Walaupun dia bersembunyi di sebuah kota, dia bersembunyi mungkin di gunung, di laut, dimanapun, karma akan selalu hadir. Selanjutnya, seperti yang dia tanam, itulah yang dia panen, begitulah karma bekerja. Ketika dia menyakiti kamu secara emosional, dia akan mendapatkan hal yang sama. Ketika dia memanipulasi kamu dari segi materi, dia akan mendapatkan hal yang sama. Tidak usah khawatir, lebih baik kita ikhlaskan. Anggap saja hal yang sudah kita dapatkan di sini termasuk kerugian adalah penebusan dosa kita. Ketika kita kehilangan materi dari orang yang manipulasi, kita ikhlaskan saja, kita serahkan sama semesta. Anggap saja itu adalah penebusan dosa kita agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi ya, sahabat kebahagiaan. Oke. Untuk selanjutnya, dendam itu ada gunanya. Siapapun yang pernah menyakitimu akan berhadapan dengan karmanya. Dendam itu tidak ada gunanya. Siapapun yang pernah menyakitimu akan berhadapan dengan karmanya. Tidak usah memberikan sebuah dendam dan sumpah serapah. Makanya Kevin bilang ke sahabat kebahagiaan, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, cobalah untuk bisa menahan amarah kamu, tidak untuk berkomentar negatif. Biarkan semesta yang bekerja. Ketika kamu terlalu banyak bicara, ketika kamu terlalu banyak mengumpat, ini justru akan menciptakan energi negatif di dalam diri kamu. Kamu berada di level force, karena tidak ada energi mengikhlaskan. Ya, aku nggak bisa seperti itu, Kevin. Aku sudah dirugikan banyak hal tentang hal ini, hal itu. Ketika kamu masih mengingat tentang kerugian kamu, karma tidak akan pernah bisa bekerja untuk dia. Jika kamu pengen dia mendapatkan sebuah karma dan kesadaran, ikhlaskan. Walaupun berat, pelan-pelan. Dimulai dari mana? Dimulai dengan untuk tidak berkata kasar, mengumpat, mengutuk. Karena itu tidak ada gunanya. Dia tidak pernah mendengar dan melihat bacaan yang kalian posting. Dia tidak akan pernah melihat ataupun mendengar. Karena mungkin dia sudah lari kemanapun. Dan dia tidak ada hal untuk bisa menengok kamu. Buat apa kalian mengumpat? Buat apa kalian memberikan postingan kutukan kepada diri dia? Dia tidak melihat itu semua. Itu justru akan mempengaruhi kondisi emosional sahabat kebahagiaan yang semakin membenci. Dan kemudian semesta tidak bekerja untuk memberikan apa yang kamu inginkan di situ. Karena semesta bekerja untuk seseorang yang selalu berada di level power. Selanjutnya, orang yang menyakitimu adalah orang yang siap menerima kesakitan yang lebih dari sakitmu di suatu hari nanti. Ingatlah kata-kata ini. Orang yang menyakitimu adalah orang yang siap menerima kesakitan yang lebih dari sakitmu di suatu hari nanti. Seberapa banyak air mata yang sahabat kebahagiaan keluarkan? Kesedihan, kekecewaan. Berapa hari kamu merasakan penderitaan itu? Lalu untuk berjuang, untuk healing, berapa banyak uang yang kamu korbankan untuk kamu healing? Itu adalah bentuk dari pengorbanan, dari rasa sakit kamu. Dan hal itu akan terjadi 100 kali lipat untuk dia yang pernah menyakitimu. Itulah cara karma bekerja. Selanjutnya, terkadang kamu harus ikhlas dan membiarkan karma mengambil alih. Ya, ikhlas adalah hal yang luar biasa. Ketika kita ikhlas, karma yang akan mengambil alih untuk bekerja. Tidak perlu mengumpat, tidak perlu mengutuk, biarkanlah karma yang bekerja di sini. Selanjutnya, bila kamu siap menyakiti seseorang, maka kamu juga siap untuk disakiti seseorang. Dia akan mendapatkan hal yang serupa. Tidak usah khawatir sahabat kebahagiaan, karena di kartu tarotnya di sini ternyata memang benar untuk dia yang menyakiti kamu secara emosional. Ternyata dia mendapatkan balasan yang sama, dia disakiti oleh orang yang benar-benar dia cintai. Selanjutnya, jangan buang-buang waktu untuk balas dendam, karena karma adalah balas dendam paling menyakitkan. Percayalah, balas dendam terbaik adalah dengan karma. Ketika kita berada di level force, kita penuh dengan energi dendam, amarah, benci, mengutuk diri dia, semesta tidak akan pernah bekerja. Ketika kita berada di kondisi ikhlas, melepaskan kemelekatan ini, sahabat kebahagiaan berserah diri, berpikir, mengisi hari-hari kamu dengan sukacita, mengisi hari-hari kamu dengan self-love untuk diri kamu sendiri. Maka hal itu akan menjadikan sebuah kebaikan kepada diri sahabat kebahagiaan. Dan sahabat kebahagiaan tidak teralihkan lagi ke hal-hal yang menyakitkan tentang diri dia. Maka di saat itulah
dia mendapatkan karma. Kapan karma bekerja? Ketika kita sudah melupakan diri dia, ketika kita sudah mengikhlaskan diri dia, ketika kita jauh lebih bisa mementingkan diri sendiri untuk self-love, untuk memperbaiki diri sendiri, maka karma itu sedang bekerja untuk diri dia. Makanya kita tidak tahu kapan karma itu datang. Tanda-tandanya adalah hal yang semacam itu. Kita ikhlas, kita self-love, kita mencintai diri kita sendiri, yang membuat kita itu tidak menengok ke belakang atau cek-cek dia. Ternyata itu adalah karma yang sedang bekerja. Makanya kita itu menyibukkan diri untuk diri kita. Selanjutnya, tak pernah berjalan sendiri. Ia selalu di belakangmu, menunggu waktu yang tepat untuk menyadarkanmu. Ya, ini adalah simbol dari karma. Karma ada di belakangmu, karma ada di atasmu, di depan, kiri, kanan. Berlaku untuk diri dia. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyadarkan orang tersebut mendapatkan karma. Kapan dia disadarkan? Ketika sahabat kebahagiaan sudah self-love. Oke, mungkin seperti itu aja ya sahabat kebahagiaan untuk pembacaan kita kali ini. Kalau berkaitan dari zodiak, Kevin gak akan membacakan zodiak karena ini adalah timeless, bisa berlaku untuk siapapun saja yang pernah menyakiti kamu, yang sudah pernah memberikan sebuah manipulasi yang membuat sahabat kebahagiaan mendapatkan sebuah kerugian yang besar, yang membuat sahabat kebahagiaan menangis terpuruk, merasakan sakit yang luar biasa, dan karma akan bekerja kepada diri dia. Sang manipulatif takkan pernah lepas dari karma kemanapun dia berada. Oke, mungkin seperti itu aja sahabat kebahagiaan untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya, tekan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.